Shalom bagi kita semuanya. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Saya adalah Bapak Pendeta Indra Silalahi. Saya salah satu pendeta yang ada di Gereja Kemenangan Indonesia. Di sini saya akan membagikan pengertian saya mengenai HAM, mengenai kaitan HAM dengan gereja. Kita harus mengetahui pengertian HAM terlebih dahulu, karena HAM itu adalah hak yang sangat dijunjung tinggi oleh Yesus sendiri. Jadi Yesus sendiri menjunjung tinggi itu HAM, karena ada di dalam firman Tuhan dalam kitab Injil Matius yang berbunyi seperti ini: kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap segala keberadaanmu. Itu hukum pertama. Dan hukum kedua berbunyi seperti ini: kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi dari ayat ini dapat saya simpulkan bahwasannya HAM itu, hak ajasi manusia itu, kalau menurut pengertian saya, kita harus mengasihi sesama manusia, karena itu adalah perintah daripada Tuhan. Hukum Tuhan itu sama halnya perintah Tuhan, yang dimana tadi kita sudah membaca atau sudah saya bacakan tadi, bunyi daripada Injil Matius dalam hal mengasihi manusia. Jadi kita ambil contoh, misalnya kalaulah ada jemaat atau umat Tuhan di dalam sidang Tuhan ini dari Gereja Kemenangan Indonesia yang meninggal ataupun dipanggil Tuhan, pastinya kita sebagai pemimpin ataupun sebagai hamba Tuhan yang sudah ditetapkan Tuhan dalam sidang Tuhan ini, kita harus mengerjakan, kita harus melakukannya, kita harus menolong keluarga, misalnya dalam hal membantu meringankan beban, ya pastinya dalam hal biaya. Mungkin kita dapat membantu dalam hal peti, misalnya kita juga dapat membantu dalam hal mempersiapkan ambulan dan lain sebagai contoh lainnya. Jadi kalau menurut saya dapat simpulkan HAM itu adalah tindakan kita, bukti kita, kasih kita terhadap jemaat atau terhadap umat Tuhan yang Tuhan percayakan di dalam sidang Tuhan atau di dalam penggembalaan kita. Jadi HAM dan gereja itu sangat berkaitan erat, karena HAM itu adalah yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan, karena Tuhan sendiri pun sudah melakukan HAM itu. Itu terbukti ketika Tuhan Yesus rela mati bagi kita, ketika Tuhan Yesus menunjukkan kasih-Nya kepada kita umatnya manusia. Dia rela mati, Dia rela menjadi pengganti bagi kita. Supaya apa? Supaya yang tadinya kita berdosa, yang tadinya kita seharusnya mendapatkan penghukuman, tapi karena Tuhan Yesus dengan kasih-Nya, dengan Dia membuktikan Dia melakukan HAM tadi, kita diselamatkan, kita dibebaskan dari penghukuman berarti. Dan itu juga harus terjadi di situasi keadaan saat ini, di mana peranan gereja, di mana peranan anak-anak Tuhan harus melakukan seperti apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Jadi kesimpulan yang dapat saya lakukan, yang dapat kita lakukan, yang dapat kita kerjakan adalah apa yang dikerjakan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, itu juga yang harus kita kerjakan. Kalau dulu Tuhan Yesus mengasihi,
kita sebagai umatnya, kita sebagai jemaatnya haruslah juga mengasihi sesama kita manusia. Terlebih-lebih di ruang lingkup jemaat atau di ruang lingkup gereja kita. Oke, saya rasa itu saja pengertian yang boleh saya bagikan dalam waktu dan kesempatan ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Kiranya ini dapat memberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Haleluya.